Oke, kita akan lanjutkan lagi video yang kemarin. Jadi ini kita sudah bisa untuk detail ininya ya, detailnya. Nah, di sini kan ada bagian rating dan reviews ya. Ini kita gak akan munculkan sampai si user ini punya user gitu loh. Jadi nanti kita akan paksa untuk dia bikin user dulu sebelum akhirnya dia melihat review dan lain sebagainya. Bahkan dia bisa ngirim review dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita ke bagian front end di rating comment ya. Nah, di atas itu kita berikan suatu penanda gitu. If $this session user data username kita kasih seperti ini tidak sama dengan ini kosong, artinya dia sudah login ya, maka rating ini bisa muncul. Kita tutup di akhir php echo tutup kurung. Ini gak usah echo ya, lalu save, lalu kemudian kita coba balik di sini. Hilang kan ya, jadi hilang di sini hilang. Terus kemudian kita akan kasih tulisan seperti ini di laman detail barang. Ini tambahin satu lagi model seperti ini, div ini, lalu kita paste di sini, lalu kita tutup ini, lalu ini kita gedein kasih H2 ya, masuk buat pakai akunmu untuk bisa membaca review, membaca atau mengirimkan pertanyaan seputar produk. Oke, di save ya. Nah, setelah di save ini kita refresh. Nah, di bawahnya ini. Nah, ini ada tulisan seperti ini, kita kasih align-nya kita set center. Oke, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Hanya kalau dia bisa apa namanya? Oh, ini dikasih juga sama seperti halnya di rating comment ya. Kita kasih penanda ini untuk dia muncul seperti ini. Cuman yang membedakan adalah kalau dia itu ternyata sama dengan kosong, artinya belum login ya, dia yang muncul ini. Kalau dia login maka rating dan komennya juga akan muncul gitu. Fresh. Nah, oke, sudah. Nah, tambahkan ke keranjang. Kita ketika video tutorial ini sudah buat tambahkan ke keranjang, maka kita akan coba buat detail untuk transaksinya. Tapi sebelum itu kita akan buat user untuk mendaftar. Tambah keranjang. Belum ada apa-apa ya. Jadi kita akan tambahin di sini. Tambah ke keranjang. Ini kita akan tambah quantity, lalu di bawahnya kita akan melakukan manipulasi text hidden value sama dengan $, detail barang. Ini kita lihat kalau di pesanan tuh
apa yang di input ya. Lalu kita lihat ini di tabel transaksi ya. Oh, ada ID barang, lalu kemudian ada bukan ID pembeli ya, total pembelian 100. Oke, seperti itu. ID barang. Sudah, ini aja. Terus name-nya ID barang. Oke. Kalau ditambahkan ke keranjang, maka ini formnya kita akan buat seperti ini. Jadi dia kita buat PHP di sini echo form open multipart, lalu di gini seperti ini. Ini ada front end slice tambah ke keranjang. Nah, ini seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, di front end kita akan buat fungsi tambah ke keranjang. Function tambah ke keranjang. Oke ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia kan belum login ya. Tadi dia ketika dia if is set dollar post submit. Nah, di sini if this session user data username sama dengan kosong, maka dia akan redirect ke, coba kita lihat di fungsinya ya, di rating comment belum, kita tutup dulu. Kita buka di bagian view, di front end itu di footer menu front end akun. Nah, nih kita akan redirect dia ke front end akun /akun. Oke, seperti itu. Lalu kemudian else-nya baru kita akan rinci sebagaimana ketika kita mau input data ya. Oh ya, ini kurang satu lagi. Oke. Seperti itu. Jadi di sini kita akan buat array untuk nampung. Di sini kita akan ID barang sama dengan $this input post ID barang. Lalu kemudian di sini kita akan lihat tabelnya apa ini. Nah, kita akan lakukan sedikit modifikasi. Kita nggak akan simpan ID-nya, kita simpan nama barangnya saja. Jadi nama barang seperti itu. Kemudian kita tambah lagi field harga satuan. Ini bisa integer ya. Integer seperti ini, lalu di save. ID pembeli ini kita ganti ke username. Seperti itu, lalu kita simpan. Nah, setelah ini maka kita kembali lagi ke atasnya, kita ubah nama barang di sini, nama barang. Nah, yang di view-nya kita akan lakukan perubahan di detail di bagian
formnya ini, tambahkan ke keranjang. Ini berarti bukan ID tapi nama barang, fieldnya pun namanya nama barang. Lalu yang kedua, ini akan kita taruh di sini harga ya. Harga, di sini juga harga. Untuk save, lalu di front end, nama barang, lalu kita lihat field di database-nya. Ini harga satuan, $this input post harga satuan. Lalu yang di mana? Di fieldnya lagi kita lihat ada apa aja. Total pembelian ini sama dengan this input post di sini di halaman detail barang tuh dia jadi quantity ya. Quantity seperti itu. Lalu yang di database itu di tanggal pembelian ya. Di TGL pembelian ini kita akan isi dengan date Y M D H I S seperti itu. Lalu username ini akan didapat dari $this session user data username seperti ini. Lalu apa lagi fieldnya, statusnya ya, statusnya ini masuk ke keranjang. Oke, sudah seperti itu. Lalu di akhir sini this model front end masuk ke simpan pembelian, parameternya adalah data yang disimpan. Nah di sini setelah kita lakukan pembelian, kita akan kembalikan lagi dia ke front end. Oke, seperti itu. Nah sekarang kita akan buat di model front end nya ini simpan pembeliannya. Model back end, ini footer simpan pembelian ada. Kita buka kelas modelnya ya. Front end ini public function simpan pembelian data seperti itu. Lalu ke sini kita akan buat fungsi ini akan bersifat void ya. db insert, kita akan masukkan dia ke tabel yang namanya tbl transaksi. Ini adalah data seperti ini. Sudah selesai, maka tinggal simpan. Nah permasalahannya adalah kita harus perhatikan bahwa ini akan proses penyimpanan dia ke keranjang, dia nggak akan bisa dimasukkan kalau misalkan dia belum login ya. Jadi nanti kita perhatikan dulu detail barangnya, tambah ke keranjang, ini tambah ke keranjang, lalu kita cek front end nya, tambah ke keranjang. Nah kalau belum dia front end akun. Nah
Kita buat dulu front end akunnya. Public function akun seperti ini. Lalu di save. Nah, kita coba akan buat ya di sini. Kita akan coba cek. Oh, ini ada apa ini? Keluar, kita cek dulu di CSS-nya. Di mana? Detail barang itu. Ini kita Ctrl X kita. Oh, ini punyanya div dia sendiri ya. Lalu kita taruh keluarkan dari sini. Sehingga kalau kita cek seperti ini masih ya. Jadi kita Ctrl K. Ini keluarkan di sini. Lalu di save. Oke, nah ini kita perhatikan. Oke. Cross container. Coba kita tambahkan ini. Oh, jalan ya. Oke, jalan. Nah, sekarang kita akan klik tambah keranjang misalkan. Nah, ketika dia klik tambah keranjang, kenapa dia gak munculin apa-apa? Karena dia akan redirect ke akun, dan sementara akun ini masih kosong. Misalkan aja di sini echo buat teman login dulu. Nah, seperti itu. Lalu kita Ctrl S, kita back lagi, coba kita tekan lagi. Nah, dia masih belum bisa belum bisa ke regrade kemana-mana gitu loh, front end akun. Nah, seperti itu. Nah, dia masih kosong-kosong ya, masih nggak bisa. Oke. Nah, kita akan buat di sini untuk akunnya ya. Kita akan buat dulu. Oke. Itu dulu. Terima kasih.